واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita ini dengan kembali mengucapkan alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah atas seluruh nikmat dan karunia yang telah Allah curahkan kepada kita bersama, sehingga dengan karunia tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk datang ke masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, mengerjakan ibadah kepadanya, yakni menuntut ilmu agama. Kemudian salawat beriringan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, pada malam hari ini, malam Rabu yang bertepatan pada tanggal 20 Jumadil Awal tahun 1447 Hijriah atau 11 November 2025, kita memulai kajian perdana lanjutan dari kitab yang sebelumnya, karena kitab yang sebelumnya sudah kita baca selesai alhamdulillah, yaitu kitab Tafsir Kalimat Tauhid. Sekarang kita masuk kepada kitab yang berikutnya yang berjudul Syarhu Kashfi Syubhati, yang ditulis matanya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Kemudian buku ini yang merupakan syarah dari kitab Kashfi Syubhat tersebut yang ditulis syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni beliau, wali walidayhi, dan kedua orang tuanya, wali muslimin, dan semoga Allah mengampuni kaum muslimin secara umum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi judul kitab yang akan kita bahas ini adalah penjelasan, syarhul artinya penjelasan. Penjelasan tentang kitab Kashfus Syubhat. Jadi kitab Kashfus Syubhat ini artinya adalah membongkar syubhat yang dari syubhatun, yang mana syubhat yang artinya adalah suatu pemikiran, suatu pemahaman yang bisa membuat ragu seorang muslim atau manusia. Jadi syubhat itu secara bahasa arti sesuatu yang sama, namun secara istilah para ulama yang dimaksud dengan syubhat itu adalah suatu pemahaman, suatu pemikiran yang kelihatannya benar. Terkadang syubhat itu Pak, terkadang secara zahir ada dalilnya, namun maksudnya pemahamannya dipalingkan dari pemahaman yang benar sehingga meragukan seseorang dari pemahaman yang benar itu. Dan terkadang tidak ada dalil sama sekali, hanya pakai dalil akal atau taklid. Jadi syubhat itu Pak secara umum adalah kesamaran yang dibawakan oleh seseorang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Itu yang syubhat itu. Ini adalah yang Allah muliakan. Jadi sesuatu yang terkadang dianggap benar oleh orang, kan benar juga itu, padahal dia syubhat. Dan syubhat itu Pak, banyak orang yang tidak tahu
la ya'lamuhunna katsirun minan nas, disebutkan dalam hadis sahih gitu, Imam Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Rasul. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan antara halal dan haram itu ada perkara yang sama, yang manusia kebanyakan tidak tahu hukumnya. Nah, kalau seandainya kita nggak tahu sesuatu yang sama itu hukumnya, Pak, maka solusinya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghindari dirinya dari syubhat, faqad istabra'a bi dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ya. Namun waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang terjatuh sengaja menjerumuskan dirinya ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi ya, kasyf syubhat itu artinya membongkar syubhat-syubhat yang berkaitan dengan masalah tauhid. Jadi ada nanti syubhat-syubhat yang mesti diluruskan, ya, dibongkar kebatilannya sehingga manusia tahu mana yang benar dan mana yang batil. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tahu apa yang judul kitab adalah Syarh Kasyf Syubhat. Penulisnya kita juga tahu, ya, matanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an. Baik. Sekarang kita masuk ya kepada terjemah. Terjemah ini artinya biografi, ya. Karena memang para ulama terkadang ketika memulai suatu kitab itu diawali dengan membaca sekilas informasi biodata singkat dari penulis kitab ini, yaitu syarah kitab Kasyf Syubhat. Tarjamatul muallif, biografi penulis siapa itu? Nah, dimulai dengan penulis matannya. Siapa penulis matan yang menghijau? Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, Syekh Muhammad bin Wahhab. Jadi kita akan sedikit membaca, ya, biografi beliau. Yang pertama nasabuhu, ya, garis keturunan beliau atau silsilah, ya, beliau, silsilah keturunannya gitu, ya. Wal Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Rashid ibni Bari ibni Muhammad ibni Mushrif ibni Umar min Alhamdulillah. Bismillah. Min auhibah Bani Tamim. Jadi nama beliau adalah, ya, Muhammad, ya, nama aslinya Muhammad. Gelar beliau adalah imam. Wal imam, beliau adalah seorang imam. Asy-syekh, seorang syekh. Jadi syekh itu, Pak, kalau dinisbatkan ke dalam makna istilah ini, maknanya adalah orang yang telah memiliki ilmu, gitu, ya. Orang yang berilmu, alim, itu syekh, ya. Nah, kalau menurut bahasa syekh itu, Pak, orang yang telah lewat umurnya 40 tahun, itu dikatakan syekh. Namun sebelum atau di bawah umur 40 tahun itu namanya syabab, syabun, pemuda. Wal Imam Syekh Muhammad, nama beliau adalah Muhammad, nama ayahnya Abdul Wahhab bin Sulaiman, kakeknya Sulaiman bin Ali, buyutnya Ali. Ayah dari buyutnya bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Bari bin Muhammad bin Mushrif bin Umar min Auhibah, ya, Bani Tamim, dari suku Bani Tamim. Kemudian mauliduhu, maulid ini bisa dua maknanya, tempat kelahiran, isim makam, dia bisa juga keterangan waktu atau ismu zaman. Mauliduhu, tempat, bisa diartikan tempat kelahirannya atau waktu beliau dilahirkan. Wulida hadzal alim fi baldatil Uyainah,
beliau dilahirkan di negeri Al-Uyainah, itu nama suatu tempat sekarang di Saudi Arabia. Sanata alfin wa mi'atin ba'da 15 gitu ya. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 gitu ya. Hijriyah fi baiti ilmin wa syarafin wa dini. Fi baiti ilmin, di keluarga yang penuh dengan ilmu. Rumah ilmu itu maksudnya keluarganya gitu ya. Dan keluarganya adalah keluarga yang mulia karena ayah beliau juga ulama ya. Wadi, keluarga yang taat beragama. Fa'abuhu alimun kabirun, maka ayah beliau adalah seorang alim besar, seorang ulama besar. Wajadduhu Sulaiman alim Najdin fi zamanihi, dan kakek beliau Sulaiman adalah ulama Najd. Nah, Najd ini nama satu tempat di situ ya, di Uyainah. Jadi kakek beliau juga seorang ulama besar di Najd pada zaman. Nah, sekarang perkembangan beliau dalam menuntut ilmu. Nash'atuhu, perkembangan beliau. Jadi beliau ini adalah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hafizul Qur'ana qabla bulugh. Ya. 10 sinin. Beliau telah menghafal Al-Qur'an sebelum balik. Jadi sebelum beliau balik ya, sebelum mimpi basah gitu kan. Beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Subhanallah. Memang ulama itu Pak sudah biasa, hafiz itu sudah biasa. Pada usia 10 tahun. Kemudian wadarasa fil fiqh hatta nala hazzan wafiran. Kemudian beliau mempelajari fikih sampai beliau meraih ya bekal yang cukup dalam ilmu fikih. Bahagian yang cukup dalam ilmu fikih. Wa kana mawdi'an i'jabi min walidihi li quwwati hifzihi, dan beliau itu tempat kekaguman. Itu maksudnya objek yang dikagumi, seseorang yang dikagumi dari ayahnya. Apa sebabnya? Li quwwati hifzihi, karena kekuatan hafalannya. Jadi beliau ini luar biasa hafalan. Syekh Muhammad bin Wahab. Wa kana katsiral mutala'ati fi kutub tafsir wal hadis. Dan beliau dulu adalah orang yang sangat banyak mutalaahnya. Mutalaah itu bacaan. Ya, bacaan beliau banyak. Penelitian beliau banyak. Enggak hanya sekedar baca sekali dua tidak. Namun dibaca dengan terkadang bacaan itu ditulis jadikan referensi untuk menulis karya itu mutalaah. Nah, dibahas yang dibaca dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Wajadda fi talabil ilmi lailan wa naharan, beliau itu jadda, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu siang dan malam. Fakana yahfadul mutuna al-ilmiyata fi syattal funun, dan beliau juga dahulu menghafal matan-matan ilmiah. Jadi matan-matan arba'in, matan umdatul ahkam kalau dalam fikih ya, Bulughul Maram ya, Nailul Awtar ya, Imam Syaukani. Nah, jadi banyak matan-matan ringkasan-ringkasan ilmiah itu yang matan-matan ilmiah itu yang beliau hafal fi syattal funun, pada banyak ya bidang keilmuan, gitu, bidang ilmu agama. Kemudian beliau juga warohala, dan beliau juga pernah mengadakan perjalanan fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Karena memang ulama itu Pak banyak di antara mereka yang rihlah. Jadi mereka pergi ya merantau dalam rangka menuntut ilmu agama. Imam Ahmad pernah dari Baghdad Pak pergi ke Son'a untuk mempelajari hadis dari guru beliau yaitu Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Jadi Imam Abdul Razzaq As-San'ani ini punya kitab Musnad namanya.
Musnad Abdul Razak As-Sanani, dan Imam Ahmad banyak belajar dari beliau. Jadi Imam Ahmad itu diantara gurunya itu orang Yaman yang tinggal di Sana'a. Itu Syekh Abdul Razak As-Sanani rahimahullah. Begitulah para ulama dalam rangka menuntut ilmu, yang mereka rela mengadakan perjalanan yang jauh. Wa rahala fi talabil ilmi fi dawahi Najd wa fi Makkah. Jadi beliau telah bepergian rihlah dalam menuntut ilmu di penjuru kota Najd. Itu semuanya sudah beliau datangi para ulamanya di Najd itu. Wa fi Makkah, dan juga beliau rihlah ke negeri Mekah. Wa qara'a ala ulamaiha, beliau membaca ilmu, ia membacakan ilmu ia atas para ulamanya. Arti beliau belajar kepada para ulama di Mekah. Thumma rahala ila al-Madinatin Nabawiyah, kemudian beliau juga pergi ke Madinah An-Nabawiyah. Fa qara'a ala ulamaiha, dan beliau juga membaca atas para ulamanya. Maksudnya beliau belajar dengan para ulama yang ada di Madinah. Siapa di antara guru beliau ini? Wa minhum, di antara mereka ulama Madinah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi belajar dengannya. Di antaranya adalah Al-Allamatu Asy-Syaikh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammari. Ya, Syekh Al-Allamah ya Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammari. Kama qara ala ibnihi, kemudian dia juga membaca ilmu, maksudnya belajar ya, atas anaknya Al-Faradi ya, Asy-Syahir ya Ibrahim Asy-Syammari ya. Nah, penulis kitab Al-Adbu Al-Faid fi Syarhi Alfiyat Al-Faraid. Penulis kitab Al-Adbu Al-Faid, judul kitabnya ya, syarah dari Alfiyah Al-Faraid. Nah, ada Alfiyah dalam ilmu faraid. Alfiyah itu bukan dalam bahasa Arab aja ya, dalam nahwu aja ya. Ada Alfiyahnya Ibnu Malik itu dalam nahwu sorab ya. Ini ada Alfiyah dari ilmu faraid yang itu. Iya. Wa arrafahu bil muhaddits syahir. Iya. Kemudian beliau ini dua orang ulama ini memperkenalkan beliau kepada seorang ahli hadis yang terkenal di Madinah waktu itu, yaitu Syekh Muhammad Hayatus Sindi. Nah, ini orang India beliau. Ini salah satu guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga di Madinah, seorang ulama hadis namanya Hayatus Sindi. Syekh Muhammad Hayatus Sindi faqara alaihi fi ilmi hadis, beliau belajar ya kepada Syekh Muhammad Hayatus Sindi ini ilmu hadis wa rijalihi, dan ilmu perawi hadis. Wa ajazahu bil ummahat, kemudian beliau diberikan ijazah. Jadi ijazah ini Pak, maknanya adalah seperti sertifikat sekarang ya. Namun ijazah itu lebih kepada pengakuan guru terhadap muridnya, bahwasanya murid itu sudah mendapatkan kelayakan dalam mengajarkan ilmu itu kembali. Nah, itu ijazah pada zaman dahulu itu. Kalau ijazah zaman sekarang belum tentu ya, orang dapat ijazah disuruh mengajarkan dapat ya. Ya kan? Nah, banyak sekolah-sekolah yang ngasih ijazah, namun muridnya belum tentu bisa mengajarkan ilmu yang dipelajari di sekolah itu. Kalau ulama dulu enggak, yang diberikan ijazah itu biasanya gitu ya, dia bisa mengajarkan kembali ilmu itu. Kalau ijazah dalam hadis ya, biasanya mereka bisa menyampaikan hadis itu lagi kan gitu, menerangkannya lagi. Jadi wa ajaza bil ummahat. Jadi Syekh Muhammad Hayatus Sindi memberikan ijazah kepada beliau ilmu gitu ya, pokok-pokok ilmu. Kemudian kata beliau, wa kana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan dahulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala qad wahabahu Allah fahman thaqiban, Allah menghibahkan, memberikan ya kepada beliau pemahaman yang tajam, wa dzukaan mufritan, kemudian kecerdasan yang melampaui gitu ya. Nah, jadi cerdasnya itu di atas rata-rata. Jadi IQ-nya tinggi lah gitu ya. Wa akabba 'ala al-mutala'ati wal bahsi wat ta'lif, sehingga beliau ya kecerdasannya yang tajam itu, pemahaman yang tajam itu, kecerdasannya yang melampaui rata-rata itu yang mendorong beliau ya di dalam memutola'ah, mempelajari
ilmu agama, membahas ya permasalahan agama, wa ta'lif dan menulis kitab ya. Wa kana yathbutu ma yamur alaihi fil fawaid asna al-qiraati wal bahsi wa kana la yas'amu min al-kitabah. Masyaallah ya. Wa kana yathbutu ma yamur alaihi min al-fawaid ya, dan setiap yang beliau baca ya, setiap yang beliau bahas itu menyangkut di otak beliau ya. Setiap kali beliau membahas suatu faedah dalam ilmu agama itu langsung tertanam dalam pemahaman beliau. Ma yamru alaih, tidaklah beliau melewati ya dari faedah, melainkan faedah ilmiah itu, ilmu itu langsung tertancap dalam pemahaman beliau. Asna al-qiraah, di tengah-tengah beliau membaca itu. Wal bahs, dalam pembahasan yang beliau lakukan. Wa kana la yas'amu minal kitabati, beliau itu tidak pernah bosan dan dari menulis gitu ya. Iya. Jadi beliau juga seorang writer ya, seorang katib, penulis gitu. Wa qad khatta kutuban katsiratan, dan beliau telah menulis dengan tulisan tangan banyak buku. Min muallafat Ibnu Taimiyah, dari tulisan Syekh Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qayyim, dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka berdua. La tazalu ba'dul makhtutati as-saminati biqalamihi as-siyali ya, as-sayali mawjudatun bil matahifi, dan senantiasa ya, artinya masih eksis sampai sekarang sebahagian tulisan tangan. Makhtutat itu artinya tulisan tangan ya, yang berharga, yang ditulis dengan tangannya, yang mengalir dengan tulisan tangannya, dengan pena beliau gitu ya. Maujudatun, tulisan beliau itu masih ada bil matahif, di perpustakaan atau di inilah ya, di apa namanya itu, di labor ya, iya, di tempat yang menyimpan barang-barang antik itu apa namanya? Ya, di museum ya. Bil matahif itu di museum gitu. Kemudian walamma tufiya waliduhu, dan tatkala meninggal ayahnya, akhadha yu'linu jahran bid-da'wati salafiyah. Meninggal ayah beliau, kemudian barulah beliau ya menampakkan terang-terangan dakwah salafiyah. Ila tauhidillah, kepada mengesahkan Allah, wa ingkaril munkar, mengingkari kemungkaran, wa yuhajimul mubtadi'ah, kemudian beliau memerangi ya pelaku bid'ah, wa ghairahum minal musyrikin, dan yang selain mereka dari kaum musyrikin. Wa qad sadda awzarahu al-wulatu ya, azrahu ya, al-wulatu min ali Saud, wa qawiyat syaukatuhu wa dha'a khibbuhu. Kemudian beliau juga ditolong gitu ya, dibantu, diteguhkan dakwah beliau itu oleh pemimpin waktu itu, oleh pemerintah yang punya kekuatan gitu ya, oleh keluarga Saud, wa qawiyat syaukatuhu, sehingga menjadi kuatlah pengaruh beliau gitu ya. Maka tersebarlah informasi tentang beliau, karena memang beliau juga dibantu oleh kekuatan ketika itu, yakni kekuatannya ya Alu Saud ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbentuklah dengan izin Allah negara Saudi. Karena sebelumnya itu Pak, orang Hijaz ya, Najd ya, ini tidak mempunyai pemimpin yang mengepalai mereka gitu. Artinya mereka tidak di bawah kekuasaan Turki Utsmani yang berada di Turki Utsmani. Karena memang di masa itu ya kan, Turki Utsmani itu sudah bukan seperti khalifah di awal-awal. Kalau di awal-awal Pak, Islam itu tidak dalam bentuk kerajaan. Iya, di masa kekhalifahan itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Jadi kekuasaan itu tidak diwariskan kepada putra mahkota, tidak ada. Namun setelah itu Pak, baru dalam bentuk mulkan namanya, muluk ya, raja-raja. Jadi Turki Utsmani pun ya
ini tidak murni menjalankan sistem kekhalifahan seperti para sahabat. Iya. Karena ada kerajaan Turki Utsmani, Daulah Turki Utsmani, ada juga di tempat lain kerajaan Islam seperti kerajaan Islam yang ada di India waktu itu. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan, kan ada orang yang mengklaim beliau ini memberontak terhadap Utsmani, padahal enggak. Padahal Al-Saud itu dengan beliau ini hanya menyatukan kekuasaannya ya dari emir-emir yang menguasai suku-suku di Jazirah Arab waktu itu. Jadi Hijaz itu tidak di bawah kekuasaan Turki Utsmani gitu. Siapa pemimpin mereka? Pemimpin suku. Jadi suku itulah yang berkuasa ketika itu. Dan di masa Nabi pun seperti itu. Jadi di masa Nabi siapa yang menguasai kota Makkah waktu itu? Penguasa kepala suku. Maka di masa beliau lah mereka bentuklah negara kerajaan dan membuat negara kerajaan tidak jadi masalah gitu. Tidak ada larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang penting menegakkan hukum Allah. Jadi bentuk negara itu Pak tidak ada memang aturan bakunya, asalkan sistem yang dijalankan adalah sistem Islam. Nah, negara kerajaan tidak ada masalah gitu. Atau sistem musyawarah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk sekarang kepada karya beliau. Mu'allafatuhu, ya, tulisan-tulisan beliau. Lahu rahimahullahu taala mu'allafatun nafi'atun nadhkuru minha. Beliau memiliki yang karangan-karangan atau tulisan-tulisan yang bermanfaat. Kita sebutkan di antaranya yang pertama Al-Kitabul Jalil Al-Mufid Al-Musamma Kitabut Tauhid, buku yang agung gitu ya, yang bermanfaat yang dinamai dengan Kitabut Tauhid ini, yang kita kaji banyak Kitabut Tauhid ini. Karena luar biasa beliau mengumpulkan dalil-dalil Al-Quran Sunnah, kemudian pendapat para ulama ya, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid yang beliau susun seperti metodologi ulama ahli hadis. Jadi Kitabut Tauhidnya Syekh Muhammad bin Wahab disusun seperti Sahih Al-Bukhari, persis sekali. Jadi kalau Imam Bukhari itu Pak, beliau bikin kitabnya yang pertama pembahasannya apa? Judul pembahasan kitab ya Bid'il Wahyi itu dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian setelah itu beliau bawakan dalil Al-Quran, kemudian baru beliau bawakan hadis yang sesuai dengan tema tentang permulaan wahyu itu dalam pembahasan pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam penulisan kitab Tauhid ini beliau sama persis dengan Sahih Al-Bukhari metodologinya atau manhajnya. Kemudian kitab beliau yang kedua ini Pak yang akan kita pelajari ini, yaitu kitab Kasyfus Syubhat, membongkar syubhat-syubhat yang berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan. Kemudian kitab beliau yang ketiga Al-Kabair. Ini penting juga Pak. Kalau ada kita waktu kita bahas tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Biasanya yang banyak dikaji itu Al-Kabairnya Al-Imam Al-Dhahabi. Jadi Syekh Muhammad bin Wahab juga punya kitab Al-Kabair itu. Kemudian beliau punya ya kitab fikih dalam fikih Hambali, karena memang beliau juga seorang ulama dalam mazhab Hambali, yaitu judulnya Mukhtasarul Insafi wa Syarhul Kabir ya, yang judulnya adalah Mukhtasar. Ini adalah ringkasan dari kitab Al-Insaf dalam fikih Hambali. Beliau mensyarah juga, meringkas kemudian beliau syarah gitu ya. Kemudian yang kelima ya Mukhtasar Zadil Ma'ad, ringkasan dari kitab Zadil Ma'ad, kitab fikih yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian yang keenam beliau, dan banyak buku yang lain Pak. Ini diantaranya saja. Ya, tidak 6 ini, banyak juga. Ada juga kitab beliau Mukhtasar Siratul Rasul. Beliau punya buku ringkasan sirah Rasulullah. Ya, perjalanan hidup Rasulullah, biografi Rasulullah punya juga beliau. Ya, ini diantaranya saja. Kemudian yang keenam beliau punya banyak
fatwa, fatwa warasail, dan beliau juga punya buku-buku kecil ya. Nah, ya, jumi'at bismi majmu'ati mu'allafatil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tahta isyrafi Jamiatil Imam Muhammad bin Saudi. Nah, jadi beliau punya fatwa-fatwa, kemudian buku-buku ringkas ya. Jumi'at dikumpulkan dengan nama majmu'ah, kumpulan yang mu'allafat, yang tulisan-tulisan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di bawah pengelolaan ya Universitas Imam Muhammad bin Saud. Nah, jadi memang buku beliau ini banyak diurus gitu ya, dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin Saud University atau Universitas Imam Muhammad bin Saud yang berada di Riyadh. Jadi Jamiatul Imam ini Pak, cabangnya ada di Indonesia, namanya Libya. Jadi Libya ini Pak cabang dari Universitas Imam Muhammad bin Saud yang sering disebut dengan Jamiatul Imam. Imam Muhammad bin Saud pendiri negara Arab Saudi, rekan Syekh Muhammad bin Wahab ketika berdakwah. Jadi dakwah itu Pak butuh pada biaya juga, butuh dekingan ya. Jadi beliau juga luar biasa ya. Ada orang yang memiliki kekuatan baik itu secara finansial. Muhammad bin Saud ini orang kaya juga dan juga punya tentara karena dia juga amir gitu ya di sukunya. Jadi beliau kumpulkan Pak amir-amir itu dan beliau diangkat menjadi raja dari amir-amir yang berbaiat dengan Muhammad bin Saud ketika seperti itu. Ya, jadi beliau bukan memberontak dari kekuasaan Turki Utsmani, ini fitnah. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama sejarah yang bermanhaj berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya beliau tidak memerintah kepada khalifah atau amir Turki Utsmani karena negara Saudi Arabia itu tidak pernah di bawah kekuasaan Turki Utsmani waktu itu. Namun Turki Utsmani ingin ngambilnya Pak. Nah itu. Ya kalau Bapak baca sejarah negara Saudi itu, pernah negara Saudi itu Pak diserang oleh sekutunya Turki Utsmani dan Mesir waktu itu. Tapi dengan izin Allah Pak, yang tidak mampu mereka mengalahkan Saudi Arabia waktu itu. Ditolong oleh Allah. Padahal pasukannya sedikit. Namun yang melawan mereka juga orang-orang yang suka mengadukan kuburan. Kalau mintanya kepada Syekh, sementara tentaranya Syekh Muhammad bin Wahab ini mintanya sama Allah, tentulah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti representasi nyata ya di negara Arab Saudi, Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong betul-betul Pak. Jadi kalau seandainya ada sekarang umat Islam yang ditindas coba kok belum datang juga pertolongan Allah yang jadi harus Quraisy mungkin ada syirik yang kita lakukan. Makanya Syekh Muhammad bin Wahab itu Pak, tauhid aja yang dibuatkan. Karena yang nolong kita itu Allah. Jangan kita yakin dengan kekuatan persenjataan kita, tidak. Lihat Nabi Muhammad dulu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan gitu. Betapa banyak kelompok tentara yang sedikit jumlahnya mengalahkan kelompok yang besar. Yang mengalahkan itu siapa? Allah. Jadi kalau kita menolong agama Allah dengan apa? Mengesahkan Allah. Itu yang pertama kali bentuk menolong agama Allah. Bagaimana Allah akan menolong kita sementara kita masih mempercayai ada kuburan keramat kayak di Palestina Pak. Masih yakin sebagian masyarakat Gaza itu kepada kuburan Nabi Sulaiman yang di dekat dengan Nabi. Bisa Bapak lihat ini ya, kuburan Nabi Sulaiman dulu Soail, ya kan? Nah, kita mungkin bagaimana Allah akan menolong kita gitu. Jadi kita masih meyakini hal yang seperti itu. Itu yang diberantas Syekh Muhammad bin Wahab ya, kesyirikan seperti itu sehingga Allah tolong kita. Kan janji Allah akan menolong tansurullah yang surkur. Tapi kenapa kok tidak ditolong Allah? Mungkin ada yang salah. Iya kan? Pada masyarakat Islam ya. Mungkin ada syirik yang masih dilakukan kan gitu. Kemudian kita masuk wafatnya beliau. Wafatuhu, meninggalnya beliau
Waqad tufiya rahimahullahu taala ama alfin wa mi'ataini wa sittah, gitu ya. Jadi beliau rahimahullah itu meninggal tahun 1206 Hijriyatan. Fa rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa jazaa lil Islam wal muslimin khairal jazaa innahu sami'un mujibun walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi beliau itu meninggal pada tahun 1205 Hijriah. Lahirnya tadi tahun berapa Bang Ijal? 1115. Meninggalnya 1206. Jadi berapa umurnya Bang Ijal? Iya, 91. Masya Allah. Ya, jadi banyak bonus beliau ya dibanding umur Rasul, termasuk panjang usia beliau semua. Farahimahullah, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'atan, dengan rahmat yang luas. Wa jazaa lil Islam, semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang beliau telah lakukan terhadap agama Islam ini dan kaum muslimin khairul jazaa, dengan sebaik-baik balasan. Innahu, sesungguhnya dia yakni Allah, sami'un, maha mendengar, mujibun, maha mengabulkan doa. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian hanyalah milik Allah rabbil alamin, Rabb pencipta pengatur alam semesta ini. Wa sallallahu, semoga Allah ya mencurahkan salawat wassalam dan salam ala nabi, atas nabi kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wasahbihi, dan para sahabatnya, ajma'in, seluruhnya. Biqalami, ya ini muqaddimah ini ditulis oleh siapa? Fahad bin Nasir bin Ibrahim, Fahad bin Nasir bin Ibrahim As-Sulaiman, afallahu anhu, semoga Allah memaafkan beliau. Masuk belum? Belum, masya Allah. Kirain serah masuk ini. Baik, sekarang kita masuk kepada biografi singkat pensyarah kitab. Siapa Bang pensyarah kitab ini? Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tarjamatu syarihi, biografi pensyarah, yakni Fadilatu Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Jadi beliau waktu itu masih hidup ya. Namun sekarang rahimahullah taala, karena beliau sudah wafat. Semoga Allah merahmati beliau. Nasabu, sekarang kita masuk kepada nasabnya. Huwa Abu Abdillah, nama kunyah Imam Ibnu Utsaimin itu siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wahidi. Ada yang membacanya ya Al-Wahidi, namun Al-Wahidi lah ya. Ya, At-Tamimi. Jadi beliau satu suku Pak, dari Bani Tamim. Bani Tamim itu Pak, ini suku ya orang Mekah asli. Iya. Nah, maka ada fitnah yang mengatakan beliau ini dari keturunan Yahudi katanya. Dari orang Sufi ya. Nah, ini fitnah. Tidak ada. Beliau jelas garis keturunannya. Bani Tamim itu bukan dari Yahudi, itu orang asli Arab. Nah, dan beliau masih satu marga dengan Abu Bakar Siddiq ya, At-Tamimi. Jadi Abu Bakar itu juga dari Taimi ya. Dari Tamim. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini fitnah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan beliau ini keturunan Yahudi, berarti dia menghina Abu Bakar juga. Berarti Abu Bakar orang Yahudi juga dong. Karena beliau ini sampai nasabnya satu keturunan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, penulis kitabnya. Iya, satu buyutnya itu Tamim. Dan sahabat yang lain juga ya, banyak dari Bani Tamim ini. Ya, nah ini adalah yang Allah muliakan. Ini fitnah, fitnah yang luar biasa. Sementara nasab mereka yang dinisbatkan kepada Ubaidullah, nama lainnya adalah Ba'lawi, itu tidak jelas, sehingga dikritik oleh teman mereka sendiri. Iya. Nah, dan setelah tes DNA Pak, maaf, kayak ini fakta yang harus saya sampaikan Pak. Iya. Balawi yang di Yaman, di Karim Habib Umar sendiri Pak, lihat di internet banyak pernah memang beliau tes DNA, ternyata DNA-nya itu nyambung kepada DNA-nya Bani Israel, yakni Yahudi. Iya. Ternyata yang nyambung DNA-nya secara DNA ini, karena kalau secara nasab kan lah jauh ya, 2 tahun ratusan tahun yang lalu gitu kan. Kalau secara DNA itu
itu Pak lebih nyambung kepada Yahudi ya. Namun ternyata Pak ada suku di Yaman itu yang agak dekat nasabnya kepada Al Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi orang yang memiliki suku ini Pak, dia nggak ngaku menjadi Habib. Itu sukunya, kabilahnya namanya Al-Bawazir. Seperti kalau di Indonesia ini seperti Ustaz Subhan Bawazir ya. Itu Pak bisa dilihat di internet juga Pak ya. Nasab beliau itu sebenarnya Pak sudah tes DNA itu, yang orang Arab yang Bawazirnya gitu. Jadi kesimpulan dari tes DNA itu lebih mendekat kepada nasab Hasan bin Ali, dan disinyalir itulah di antara keturunan Nabi. Tapi yang Bawazir itu pada ada yang ngaku satu pun yang membawa nama Nabi dah. Yang Baklawi ini yang diragukan. Karena kalau sudah dites DNA memang tidak nyambung kepada Nabi Muhammad, sementara nyambung kepada Bani Israil. Ya Pak, ini bukan kita hoax tadi. Ini memang ada datanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mauliduhu waktu apa nama itu? Kapan beliau dilahirkan gitu ya? Waktu kelahiran beliau. Wulida fi Madinati Unaizah, fi Madinati Unaizata. Fi samin wa ishrina Ramadan al-Mubarak ya al-Mubarak. Jadi beliau dilahirkan di kota Unaizah, itu nama kota beliau ya, pada tanggal ke-20 As-Sabi ya, fi sabi wa ishrin, pada tanggal ke-27 Hijriah. Pada tanggal 27 Ramadan yang diberkahi, pada tahun ya wasalas mi'ah ya ba'da samanya warba'in Hijriah. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 1348 Hijriah. Ya. Kemudian nasyatu, perkembangan ilmiah beliau. Jadi bagaimana beliau menuntut ilmu agama ya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Kata beliau, Qur'an al-Karim ala jaddi, beliau membaca Al-Quran ya, menyimakkan bacaannya kepada kakeknya. Jadi beliau belajar Al-Quran itu kepada kakeknya. Min jihati ummihi, kakek dari ibunya. Ya. Namanya Abdurrahman bin Sulaiman al-Dimagh ya. Abdurrahman bin Sulaiman al-Dimagh. Nama kakek beliau adalah Abdurrahman bin Sulaiman al-Dimagh. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jadi memang para ulama itu Pak, mereka itu di awal ilmu itu Pak, Al-Quran dulu memang ya, belajar tafsir, kemudian menghafal. Setelah bagus Al-Qurannya, baru pindah, karena Al-Quran ini sumber ilmu. Jadi jangan pula kita pengen ilmu yang lain ya kan, ceramah lama deh ya, baca Quran, nggak jelas makrosnya gitu. Maka turun dulu kita ya, level kita belajar bahasa Al-Quran dulu. Kan ada juga Pak, sudah MA makan, judul apanya detailnya Pak? Iya, SAG MA ya, MPD ya. Pas jadi imam, masya Allah Pak, kacau nih. Kata kawan kan, aduh ya. Bahkan sudah aktif di ormas dalam dakwah ya. Iya, ormas Islam bagian dakwah pula dia. Ya, tapi ketika kawan dengar dia jadi imam, hancurnya Pak ya. Ya mana apalah itu baik, hancur pula. Kalau apalah terbatas dan bacanya bagus, tidak apa-apa lah ya. Karena yang wajib itu Pak, bacaannya bagus itu. Kalau yang hafalan banyak itu sunnah lah gitu ya. Tapi kalau membaca dengan tajwid itu wajib hukumnya Pak. Yang wajib itu membacanya itu, karena kalau sampai salah, apalagi salahnya itu sampai dengan salah yang fatal atau yang disebut dengan Allah ya, jadi kesalahan yang fatal itu bisa salah arti dan bisa batal salahnya. Kalau itu Al-Fatihah yang bacanya, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alamin ya, na'udzubillah alamin ya, mas segala puji hanya milik Allah Tuhan ya, ya dari orang-orang yang sakit ya gitu ya. Jadi beda
Alamin dengan alami. Alam itu sakit artinya apa ya? Penyakit itu, orang yang berpenyakit, orang yang sakit kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, maka ini penting Pak ya. Atau iya tidak di tasnya. Iya karena belum iya, enggak iya gitu. Nah, ini juga bisa berubah makna seperti itu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kembali kita melanjutkan terjemah biografi daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berkata pensyarah kitab, qara'a al-Qur'an al-Karim 'ala jaddihi min jihati ummi Abdurrahman bin Sulaiman al-Dimashq. Jadi beliau membaca Al-Quran melalui kakek dan ibunya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Sulaiman al-Dimashq rahimahullah. Fahafidhahu, dan beliau menghafal Quran tersebut. Hafiz beliau. Setelah hafiz, setelah hafal, thumma ittajaha ila talabil ilmi, kemudian beliau memperdalami ilmu agama, belajar ilmu beliau. Talabul ilmi setelah itu. Fata'allama al-khatta wal hisaba wa baqta fununil adab. Kemudian beliau mempelajari khat ya, cara menulis Arab. Kemudian ilmu hisab dan sebagian dari ilmu adab. Jadi adab di sini Pak, ini bahasa. Adab kalau dalam cabang suatu ilmu itu lebih kepada ilmu bahasa Arab. Wa kana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah qad aqama itsnaini min talabatil ilmi indahu liyudarrisa at-talabata as-sighara, ahaduhuma Asy-Syaikh Ali As-Salihi wa tsani Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Matwa' rahimahullah. Kemudian kata beliau rahimahullah ya, qad aqama itsnaini min talabatil ilmi indahu. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang merupakan gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Pak, guru beliau adalah yang terkenal Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi beliau aqama itsnaini, mendirikan, itu maksudnya apa? Maksudnya beliau ya meminta dua orang gitu ya dari muridnya untuk mengajarkan para penuntut ilmu agama yang masih junior. Jadi ada dua orang murid khusus daripada Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini yang membantu beliau. Ya. Ahadumma, salah satunya dari dua itu adalah Syekh Ali As-Salihi namanya. Dan yang kedua dari murid Syekh Sa'di ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz ya, Al-Matwa' rahimahullah. Kemudian beliau belajar dengan Syekh As-Sa'di ini, Syekh Ibnu Utsaimin yang qara alaihi, beliau membaca atasnya, maksudnya beliau belajar ya, kepada Syekh Mukhtasar Aqidatil Wasatiyah, ringkasan dari akidah Al-Wasitiyah li Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang ditulis oleh ringkasannya oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang merupakan matan dari kitab akidah Al-Wasitiyah, tulisan daripada Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau juga mempelajari kitab Minhajus Salikin fil Fiqh di Syekh Abdurrahman Aywan, kitab Minhajus Salikin ya, fikih ringkas yang juga ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga. Kemudian juga beliau belajar dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di wal Ajrumiyah wal Alfiyah, kitab yang dasar dari ilmu nahwu, itu kitab matan Al-Ajrumiyah atau Muqaddimah Al-Ajrumiyah, kemudian kitab Alfiyah Ibnu Malik dalam bahasa, dalam ilmu nahwu. Kemudian beliau juga belajar kepada ulama lainnya, yaitu kata beliau wa qara ala Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan fil Faraid. Jadi beliau belajar dengan Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan atau Audan ya,
dalam ilmu faraid, ilmu waris. Kemudian wal fiqhi, dan beliau juga belajar dengan Syekh Abdul Rahman bin Ali bin Auda ilmu fikih. Wa qara ala Syekh Abdul Rahman ibni Nasir As-Sa'di alladhi yu'tabar Syekhul Awal. Kemudian beliau juga belajar dengan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang merupakan dianggap sebagai guru beliau yang pertama. Haitsu lazamahu wa qara alaihi at-tauhid wa tafsir wal hadis wal fiqh wa usul fiqh wal faraid wa mustalah hadis wa nahw wa sarf. Karena beliau ini mulazamah, ya, belajar intens di majelis-majelisnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ini, tauhid, tafsir, hadis, ya, fikih, usul fikih, ilmu faraid atau ilmu waris, ya, kemudian mustalah hadis, ilmu nahwu dan sharaf. Ini lengkap. Jadi memang guru yang banyak mempengaruhi Syekh Utsaimin adalah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ini ulama terkenal, Pak, ya, di Arab Saudi. Beliau punya buku tafsir yang terkenal, yang dikenal dengan istilah tafsir As-Sa'di, yang judulnya Khalil Rahman. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkembangan pendidikan keilmuan daripada Syekh Utsaimin. Wa kanat li fadilati Syekh manzilatun azimatun 'inda Syekh rahimahullah. Beliau yang punya kedudukan yang besar di sisi guru beliau. Jadi beliau sangat dihargai oleh guru beliau. Fa inna ma intaqala walidu Syekh Muhammad rahimahullah ila Riyadh, ketika ayah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pindah ke Riyadh dari Unaiza, ya, pindah ke Riyadh, ya, yang mana pada waktu itulah pertama kali, ya, dibentuk perkembangan keilmuan beliau, gitu, ya. Abana awwalu tatawwurihi raghiba fi an yantaqila ma'u fal fadilatu walidi asy-syekh hafizahullah, fakatabalu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, inna hadza la yumkin nuridu Muhammadan an yamkusa huna hatta yastafida. Jadi pada awal beliau ingin pindah, ya, bersama ayahnya, maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ini, ya, menuliskan surat kepada orang tua Syekh Utsaimin. Ini tidak mungkin, ini katanya, kami ingin Muhammad, ya, Al-Utsaimin itu tinggal bersama kami sampai dia mendapatkan ilmu, gitu, ya, mendapatkan faedah. Artinya gurunya meminta beliau untuk apa? Ya, untuk tetap tinggal di Unaiza itu. Ini menunjukkan bagaimana kedekatan beliau dengan gurunya. Artinya gurunya ingin beliau tetap tinggal di Unaiza untuk belajar bersama beliau. Wa yaqulu fadilatu Syekh, kemudian beliau menjawab, Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, fidullah, semoga menjaganya, innani ta'assartu bihi katsiran, aku sangat terpengaruh banyak dengan guru itu, dengan Syekh Nasir As-Sa'di itu. Fi tariqati tadris, ya, pada cara beliau mengajar, wa ardil ilmi, cara beliau memaparkan ilmu, wa taqribihi lil talabah, kemudian cara pendekatan beliau terhadap murid, ya, bil amsilati wal ma'ani, dengan contoh-contoh dan makna yang luar biasa. Wa kadzalika aidan ta'azzartu bi min nahiyatil akhlaq, demikian juga aku banyak, ya, terpengaruh dengan beliau dalam sisi akhlak. Karena Syekh Abdul Rahman rahimahullah kana ala janibil kabir min akhlaqil fadilah. Karena Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di itu, ya, beliau berada pada akhlak, pada sisi yang besar. Maksudnya beliau sangat konsisten dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang fadil. Iya. Baik, ya. Wa kana rahimahullah ala qadrin kabirin fil ilmi wal ibadah.
Kemudian beliau gurunya Syekh Al-Utsaimin ini, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di itu, dia punya kedudukan yang besar juga dalam ilmu dan ibadah. Artinya beliau tidak hanya seorang alim, beliau juga seorang ahli ibadah. Wa kana yumazi'u as-saghira, beliau juga suka bercanda dengan anak kecil. Wa yadhaku ila al-kabir, dan juga biasa tertawa bersama orang-orang yang besar, orang yang berusia. Wa huwa min ahsani man ra'aitu akhlaqan. Kemudian beliau memuji gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu adalah di antara orang yang terbaik akhlaknya yang pernah saya lihat. Ini pujian beliau kepada gurunya. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Ini Pak ringkasan daripada biografi daripada pensyarah kitab ini. Jadi yang bisa kita ambil bahwasanya para ulama itu memang ya orang-orang yang fokus terhadap Al-Quran di awal mempelajari ilmu agama. Itulah di antara metode salafnya, ulama salaf seperti itu juga. Jadi di awal belajar ilmu agama itu maka hendaknya kita dia mempelajari Al-Quran. Dia bagaimana cara membacanya, kalau bisa menghafal juga. Baru setelah itu, setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar, baru kita beralih kepada bahasa Arab dan ilmu yang lainnya. Dia akan menunjang pengetahuan kita terhadap ilmu agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup ya, mungkin ada yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, ada yang ada ujiannya? Ya, baik. Allahumma sholli wa sallim. Karena ada ujian yang mungkin kita cukup sampai di sini dulu ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka